Ya, terima kasih Bu Miriam. Selamat pagi Bu Regina, Bapak, Ibu, dan seluruh pendoa yang terkasih. Saya lanjutkan hari ini dengan suratnya Suster Lucia yang kemarin belum terselesaikan ya, kepada keponakannya. Anda akan menemukan bahwa dalam doa Tuhan mengundang kekuatan dan rahmat yang Anda butuhkan untuk melakukan semua yang Dia harapkan dari Anda. Untuk kita semua ini ya, message-nya. Satu-satunya hal penting bagi kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Berada di tempat yang Dia inginkan dan melakukan semua yang Dia inginkan dari kita, tetapi selalu dengan kerendahan hati, mengetahui bahwa kita sendiri bukanlah apa-apa dan bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam kita dan melalui kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu, kita semua perlu mengintensifkan kehidupan persatuan intim kita dengan Tuhan, dan ini hanya dapat kita capai melalui doa. Di dalam doa, jiwa bertemu langsung dengan Tuhan, yang merupakan kekuatan kita dan sumber dari segala kebaikan. Biarkan waktu kurang untuk hal-hal lain, tetapi jangan pernah untuk doa. Dan Anda akan mengalami fakta bahwa setelah berdoa, Anda dapat mencapai banyak hal dalam waktu singkat. Kita semua, tetapi terutama atasan yang tidak berdoa atau orang yang terbiasa mengorbankan doa demi hal-hal materi, bagaikan kocokan telur yang berfungsi untuk mengocok putih telur menjadi istana busa tanpa gula. Untuk mempertahankannya akan segera larut dan menjadi seperti air yang tercemar. Karena alasan ini, Yesus Kristus berkata, "Kamu adalah garam dunia, tetapi jika garam kehilangan kekuatannya, ia tidak berguna lagi selain untuk dibuang." Kita hanya dapat menerima kekuatan kita dari Tuhan. Kita harus mendekat kepadanya agar Dia dapat memberikannya kepada kita. Kita hanya dapat menyadari kedekatan ini melalui doa. Karena doa, jiwa bertemu langsung dengan Tuhan. Mari kita membagikan apa yang kita terima ini kepada saudara-saudari seiman kita. Biarkan mereka juga boleh mengerti apa arti hidup doa ini. Saya yakin bahwa penyebab utama kejahatan di dunia dan kemurtadan begitu banyak jiwa yang dikuduskan adalah kurangnya persatuan dengan Tuhan dalam doa. Iblis sangat cerdas dan mengawasi titik lemah kita sehingga ia dapat menyerang kita. Jika kita tidak berhati-hati dan waspada dalam memperoleh kekuatan dari Tuhan, kita akan jatuh karena zaman kita sangat buruk dan kita lemah. Hanya kekuatan Tuhan yang dapat menopang kita. Pastikan Anda menerima segala sesuatu dengan tenang dan dengan keyakinan besar kepada Tuhan. Dia akan melakukan bagi kita apa yang kita dapat lakukan, apa yang
tidak dapat kita lakukan sendiri. Dia menutupi kekurangan kita. Ini tulisan dari Suster Lucia dos Santos, ICD ya. Jadi kita lanjut. Mengingat apa yang telah saya katakan sebelumnya tentang persetujuan Bapak Suci terhadap pesan dan pembawa pesan Fatima. Jelas surat di atas tidak dapat dianggap sebagai ringkasan nasihat saleh yang diberikan oleh seorang biarawati kepada kerabatnya. Memang benar, Suster Rusia tidak menulis tentang hal-hal yang diungkapkan selama penampakan di Fatima. Tetapi faktanya, tetap bahwa Bunda Maria memang menampakkan diri kepadanya, mempercayakan dan berjanji bahwa diberikan untuk menyelesaikan misinya. Selain itu, dalam penampakan pertama dan kedua, yaitu pada tanggal 13 Mei dan 13 Juni 1917, ketiga anak, yaitu Francisco, Jacinta, dan Lucia, mengalami pengalaman mistik yang mempengaruhi mereka hingga ke lubuk hati mereka, dan dampaknya akan mereka rasakan sepanjang hidup mereka. Dalam memorarenya Suster Lucia menggambarkan penampakan pertama yang berakhir ketika Bunda Maria berkata, "Kamu akan banyak menderita, tetapi rahmat Tuhan akan menjadi penghiburmu." Saat ia mengucapkan kata-kata terakhir tersebut, lanjut Suster Lucia, Bunda Maria membuka tangannya untuk pertama kalinya berkomunikasi. Ia memancarkan kepada kami cahaya yang begitu intens, sehingga saat memancar dari tangannya, sinarnya menembus hati kami dan kedalaman jiwa kami, membuat kami melihat diri kami di dalam Tuhan yang adalah cahaya itu. Lebih jelas daripada kita melihat diri kita sendiri di cermin terbaik sekalipun. Menjelang akhir penampakan bulan Juni, Bunda Maria berkata kepada Lucia, "Jangan putus asa, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Hati kudusku akan menjadi tempat perlindunganmu dan jalan yang akan menuntunmu kepada Tuhan." Saat Bunda Maria mengucapkan kata-kata ini, lanjut Suster Lucia, ia membuka tangannya dan untuk kedua kalinya ia memancarkan kepada kami sinar cahaya yang sangat besar itu. Kami melihat diri kami sendiri di dalam cahaya ini, seolah-olah terbenam di dalam Tuhan. Jacinta dan Francisco tampaknya berada di bagian cahaya yang naik menuju surga. Dan aku di bagian yang dicurahkan ke bumi. Jacinta dan Francisco memang berada di bagian cahaya yang naik menuju surga. Tentu saja, karena seperti yang telah diprediksi Bunda Maria sebelumnya, dalam penampakan ini, mereka akan segera dibawa ke surga. Francisco meninggal hanya 2 tahun kemudian, dan pada tahun 1919. Dan Jacinta 1 tahun setelah itu pada tahun 1920. Tetapi seperti yang telah diyakinkan Bunda Maria kepada Lucia, dia akan tetap tinggal di bumi untuk beberapa waktu lama, karena seperti yang dikatakan Bunda Maria, Yesus ingin menggunakanmu untuk membuat aku dikenal dan dicintai. Ia ingin membangun devosi kepada hati kudusku yang tak bernoda di dunia. Pada saat penulisan ini,
tahun 1989, Suster Lucia masih hidup dan merupakan anggota komunitas Karmelit di Coimbra, Portugal. Dialah penulis surat tersebut. Dapatkah seseorang membanggakan kredensial yang lebih baik dalam hal doa? Dapatkah seseorang berbicara dengan otoritas yang besar atau keyakinan yang lebih kuat daripada Suster Lucia yang telah bercakap-cakap dengan Yesus dan Maria, yang telah dimandikan dalam cahaya surgawi? Dalam kata-katanya sendiri, membuat kita melihat diri kita di dalam Tuhan. Siapakah cahaya itu? Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa mengingat rahmat khusus dan misi khusus yang telah diterimanya, ia melihat dunia seperti yang jarang dilihat orang lain. Bahkan dalam beberapa hal seperti yang dilihat Tuhan. Salah satu uskup Fatima mengatakan bahwa Wahyu Fatima adalah ringkasan Injil. Bahwa wahyu tersebut merangkum bagi kita kebenaran-kebenaran Injil yang utama untuk memungkinkan kita memahami kebenaran-kebenaran itu dengan lebih baik dan untuk dapat menerapkannya pada masa kini. Terima kasih. Kita tutup dengan satu salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih, Ibu